Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita bersama datang kepada Tuhan dalam ibadah doa malam lewat streaming pada saat ini. Kita percaya dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan senantiasa juga ada dalam kehidupan kita, amin. Sama-sama kita mau satukan hati, kita datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu ya Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan dari tempat kami masing-masing, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami. Dan ini hati kami, ini hidup kami siap menyenangkan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Sama-sama katakan, amin. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku
Haleluya, kami bersyukur, kami memujimu selalu. Haleluya, haleluya. Hanya lewat pujian, hanya lewat sembah, hanya lewat rasa syukur, hanya lewat mazmur ini Tuhan, kami mau nyatakan segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Hati kami mau selalu terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Dan di sepanjang umur hidup kami, biarlah kami mau selalu terus senangkan Engkau. Sebab kami percaya kami ada untuk kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Layakan hati kami lebih lagi, layakan hidup kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati setiap kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus berkarya bagi setiap kami di tempat kami masing-masing saat ini. Sambil mengangkat tangan kami mengarahkan hati kami di hadapan Tuhan, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah, Kau kudus dan mulia. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu selamanya. Ya Ralabas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralabas, Ya Ralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamo, Ya Ralamaralamaralamaralamaralamaralamaralamas, Ya Ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralabaralamaralamas, Kina ya ralamaralamaralamas. Ya ralabaralabaralamas, Kina ya ralabaralamas. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu. Kami rindu memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu.
Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami memuji kebesaran-Mu sebab Engkau baik, besar, setiamu sekarang dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan memuji Engkau, memuliakan Engkau, menaikkan segala pujian hormat kami kepadamu. Kiranya Engkau menerima segala pujian kami, penyembahan kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hatimu. Dan ketika hatimu disenangkan, Engkau membuka tingkap surga dan mencurahkan berkat atas hidup kami. Ya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Engkau melihat hidup kami. Seluruh hidup kami terbuka di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan, kami mau menerima berkat firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu, sembunyikan dari belakang salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu ada tengah kami, dan Tuhan Allah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkarya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik, besar, setia Tuhan, ya. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan. Bukan hanya Dia Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, tetapi juga Dia Tuhan pemelihara hidup kita. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, ya, penuh dengan kemurahan. Tuhan yang selalu tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ya. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram. Keesokan paginya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ayat yang sudah kita baca ini menceritakan tentang kisah hidup dari satu keluarga, ya. Keluarga itu saudara bernama, suaminya bernama Elkana bin Yeroham, ya, bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Nah, Elkana memiliki 2 orang istri, ya. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina, ya. Sementara Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Elkana adalah seorang yang taat, ya, beribadah kepada Tuhan, ya. Setiap tahun dia pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Hana adalah istri dari Elkana, kemungkinan adalah istri yang pertama, ya, karena dia disebutkan pertama Hana dan kemudian yang lain bernama Penina. Tetapi Hana tidak mempunyai anak sehingga, ya, Elkana menikah lagi dengan Penina. Nah saudara, bagi seorang wanita di masa itu jika tidak mempunyai anak, itu dianggap dia mengalami bisa dikatakan dia mengalami hal yang ya mungkin semacam kutuk dari Tuhan atau semacam kesialan. Dia tidak bisa mempunyai keturunan.
Ya, dan itu hal yang menyusahkan hati bagi seorang istri kalau dia tidak mempunyai anak. Ya, dan sebab itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi madunya Penina selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikian terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya, bagi Hana, keadaannya saja sendiri sudah sulit. Dia tidak bisa punya anak, itu dianggap aib, sesuatu yang memalukan. Ya, lalu suaminya menikah lagi dengan istri baru, punya anak. Otomatis ya, sekalipun dikatakan Elkana mengasihi Hana, tapi dia hanya memberikan satu bagian. Sementara bagian-bagian yang lain pasti bagiannya lebih banyak diambil oleh Penina. Ya. Di satu sisi buat Hana sudah sulit, dia tidak bisa punya anak. Lalu dia harus merelakan hidupnya di madu. Itu lebih sulit lagi, ditambah lagi madunya, dikatakan di sini madunya, yaitu Penina. Ya, selalu merendahkan dia, menyakiti hatinya supaya ia gusar. Ya, Penina ini punya niat yang tidak baik. Ya, selalu menyakiti dia supaya ia gusar. Ada tujuannya, supaya dia marah, sengaja menyakiti hatinya. Ya, dan setiap tahun, setiap kali mereka pergi ke rumah Tuhan, Hana menangis dan tidak mau makan. Bayangkan saudara, ya, apa yang terjadi kepada Hana. Ya, ini sesuatu yang ironis, menyedihkan. Ya, itu yang dialami oleh Hana. Ketika dia datang kepada suaminya, suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suaminya ini nggak mengerti apa yang dialami oleh Hana. Ya, dia tidak tahu. Ya, karena itu saudara, ya, apa yang dialami oleh Hana sebetulnya kadang-kadang mirip dengan apa yang dialami oleh kebanyakan kita. Ya, kalau kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah dalam hidup dan itu bisa dikatakan di luar kontrol hidup kita, bukan kemauan Hana tidak bisa punya anak, Tuhan yang menutup kandungannya. Ya, Hana sudah berbesar hati merelakan suaminya menikah lagi, tetapi itu pun ya, pengorbanannya tidak dihargai. Dia disakiti. Ya. Bukan cuma itu. Setiap tahun dia mesti datang dengan suaminya menghadap Tuhan. Bayangkan perasaannya ketika setiap tahun dia harus disakiti. Setiap tahun dia harus merasa direndahkan. Dia bersedih. Ditambah lagi suaminya tidak mengerti apa yang Hana kehendaki. Ya, sebab itu saudara, Hana datang kepada Tuhan. Pada suatu kali ayat 9, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya, kalau saya melihat ya, bagaimana Samuel menceritakan ini, nampak benar bahwa keadaan Hana sudah tidak tertahankan lagi. Ya, dia datang kepada Tuhan di pintu gerbang bait Tuhan. Dia menangis di situ terseduh-seduh. Hana menjadikan Tuhan sebagai tempat curhat. Tempat dia membuka hatinya. Tempat dia menumpahkan semua kepedihan hatinya. Kemudian
di dalam doa Hana bernasar. Nasarnya ialah begini, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kalau kita melihat doa Hana, saya melihat ini doa yang luar biasa. Mengapa begitu? Perhatikan ya. Dia berkata Tuhan semesta alam. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat kepada Tuhan. Dia berkata, Engkau Tuhan semesta alam. Engkau Tuhan penguasa langit dan bumi. Penguasa seluruh umat manusia. Penguasa semua bangsa-bangsa. Penguasa alam semesta. Lalu dia berkata, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Semua orang berkata, Hana, kamu gak disayang Tuhan, kandunganmu ditutup Tuhan. Dalam ayat sebelumnya kita membaca, Tuhan menutup kandungan Hana. Ya, tetapi dia datang kepada Tuhan dan dia berkata, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambaku ini. Perhatikan, dia memakai kata sengsara karena sudah terlalu berat perasaannya, kesedihannya. Ya, dia merasakan begitu penderitaannya sampai dia berkata kesengsaraan hambamu ini. Betapa berat apa yang dialami oleh Hana. Tetapi dia tetap percaya datang kepada Tuhan. Orang berkata Tuhan menutup kandunganmu. Kamu ini mandul karena rencana Tuhan. Mungkin kamu tidak diperhatikan Tuhan. Tetapi Hana berkata, jika engkau sungguh, ini adalah pernyataan imannya. Dia percaya bahwa Tuhan Allah yang dia sembah, setiap tahun dia datang ke Silo untuk menyembah Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan semesta alam. Bukan hanya dia berkuasa atas alam semesta, bulan bintang, bumi, umat manusia, semua yang ada di atasnya. Tetapi lebih spesifik lagi, dia percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan dia. Memperhatikan sengsaranya. Ya. Lalu dia berkata, dan mengingat kepadaku. Wah, luar biasa ya. Itu kata-kata iman yang luar biasa. Mengingat kepadaku dan tidak melupakan aku. Dia pakai kata melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka dia berjanji. Ya, dia berjanji, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Ya. Dia janji, kalau Tuhan kasih, aku kembalikan lagi kepada Tuhan. Ya. Untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Artinya apa? Dia bernasar, anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu saudara perhatikan ayat 12, ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Imam Eli mengamati-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hati dan hanya bibirnya saja yang bergerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Imam Eli itu menyangka perempuan itu mabuk. Ya. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Saudara bayangkan ya, sudah suaminya gak mengerti dia datang kepada Tuhan, hamba Tuhan ya juga mencela dia, salah mengerti, dikiranya dia mabuk, saudara. Ya. Kadang-kadang dalam hidup itu kita alami seperti Hana. Banyak masalah kita, gak bisa cerita sama orang. Kalaupun kita cerita, orang menanggapinya lain.
Karena manusia nggak mengerti. Cuma kita yang mengerti apa yang kita alami. Pergumulan kita, masalah kita. Ya. Kadang kita ada dalam satu situasi dilema, ya. Sulit. Kalau mau putuskan ini, nanti akibat ini. Ini akibatnya ini. Dan banyak kali dalam hidup kita nggak bisa ngomong kepada orang. Ya. Rasanya capek, mau ngomong aja udah capek, mau cerita udah capek. Kita bicara di dalam hati kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang hamba Tuhan juga tidak mengerti kita. Apakah kita putus asa? Apakah kita mutung, saudara? Apakah Hana putus asa? Apakah Hana mutung kepada Tuhan? Puji Tuhan, ayat 15, Hana menjawab. Jawab Hana apa? Bukan tuanku. Ya, dia menjawab dengan sopan, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Lihat sikap Hana. Ya, ketika semua orang tidak mengerti dia, ketika semua orang salah mengerti tentang dia, dia tetap pada komitmennya. Datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Lalu dengan sopan dia berkata, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ya, cemas, ketakutan dia, duka cita, kesedihannya dan sakit hatinya yang sudah mendalam. Ya, dia datang dan menangis terseduh-seduh tanpa kata-kata. Mungkin kalau kita pernah ngalami, kita cuma begitu ya. Sudah terlalu dalam. Luar biasa. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini perkataan hamba Tuhan. Saudara, luar biasa. Hana percaya itu. Hana percaya apa yang dikatakan firman Tuhan kepadanya. Karena itu lihat, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Saudara, ini perkataannya memang dia ucapkan kepada Imam Eli. Tetapi sebetulnya iman percayanya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Allah, semesta alam, penguasa langit dan bumi, adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sebab itu dia berkata, biarlah aku mendapat belas kasihan daripadamu. Saudara, saya ingat ayah mertua saya kalau berdoa dulu almarhum ya. Kata-katanya cuma satu saja. Ya Tuhan, beri belas kasihan-Mu. Beri belas kasihan-Mu. Saya nggak tahu apa yang dia doakan, apa yang dia gumuli. Tapi kata-kata itu terus keluar dari mulutnya. Sampai satu kali saya sudah rambut putih banyak saudara ya. Saya juga berdoa seperti itu. Tuhan, beri belas kasihan-Mu dalam hidup saya. Ya, beri anugerah-Mu. Saya perlu anugerah-Mu. Seakan-akan Hana berkata, Tuhan, tanpa belas kasihan-Mu saya nggak bisa hidup. Tanpa anugerah-Mu saya nggak bisa bertahan. Seakan-akan dia ingin berkata, aku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Sebab itu aku butuh belas kasihan Tuhan. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Berilah aku belas kasihan-Mu. Luar biasa, saudara.
Sesungguhnya hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sebab itu Hana berkata, berilah belas kasihanmu. Ya, sebetulnya saudara kita nggak layak protes apa yang terjadi terhadap hidup kita. Tapi saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Karena itu saudara, ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, Hana berdoa di dalam ayat 11. Dia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu. Saudara, kita memiliki Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Dia satu memperhatikan hidup kita. Dia memperhatikan Hana. Dia perhatikan. Kalau Hana berdoa, jika engkau memperhatikan, maka firman Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan Hana. Bukan tidak. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang Hana alami. Duka Hana, kesedihan Hana. Bukan cuma itu saudara, Tuhan ingat kepada Hana. Tuhan ingat. Tuhan tidak melupakan Hana. Tuhan memperhatikan hidupnya. Tuhan tahu kesengsaraannya. Betapa sedih hatinya. Saudara, Tuhan juga memperhatikan hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang saudara alami. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Berseru kepada Dia. Tidak bisa keluar kata-kata tidak apa-apa. Dalam hati engkau curhat, engkau menangis. Tuhan ingat engkau. Tuhan tidak melupakan engkau. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku memintanya daripada Tuhan. Ya, luar biasa. Saudara, sesudah itu kalau kita membaca selanjutnya, ya, Hana membawa kanak-kanak itu kepada Tuhan. Ya, dalam ayat 23, kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik kepada Hana, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menepati janjinya. Ya. Lalu Hana sesudah anak itu pisah susu dikatakan, ya, dibawanyalah anak itu kepada Tuhan. Waktu itu anak itu berumur 3 tahun. Hana membawanya dan menyerahkannya kepada Imam Eli. Ya, luar biasa saudara. Tuhan memberkati Hana. Kalau kita membaca saudara ayat-ayat selanjutnya, ya, di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat ke-21, ya, 1 Samuel pasal 2 ayat ke-21 dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu semakin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Lihat, Tuhan mengindahkan Hana. Tuhan memperhatikan Hana. Tuhan mengingat Hana, tidak melupakan dia, dan Tuhan mengindahkan Hana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan juga memperhatikan hidup kita.
Tuhan tahu apa menjadi doa pergumulan saudara malam hari ini. Apa yang kau doakan kepada Tuhan. Tuhan juga ingat kepada engkau. Tuhan tidak lupa. Dan Tuhan mengindahkan kita. Saudara, apa pergumulan dan masalah hidupmu? Ya, jangan patah semangat, jangan kecil hati, jangan susah. Tapi kalaupun kita merasa begitu berat beban tanggungan kita, datang kepada Tuhan bawa. Ceritakan seperti Hana. Ceritakan apa yang menjadi pergumulanmu. Ya, orang lain gak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Tuhan melihat air matamu. Saya ingat ketika Tuhan melihat Maria menangis, Tuhan juga menangis. Mengapa? Karena Maria suka duduk di bawah kaki Tuhan. Karena Maria berkata, Tuhan kalau engkau ada, saudaraku pasti tidak mati. Ya. Dan dia tidak ada sikap protes, tidak membantah, tidak menjawab Tuhan. Tapi dia datang ke bawah kaki Tuhan. Ya. Dia membawa kesedihannya kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan dia sembah. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, apa pergumulan dan masalahmu? Datang kepada Tuhan. Suami gak mengerti, istri gak mengerti. Orang tua kadang gak mengerti, apalagi anak-anak. Sulit untuk memahami. Orang di sekitar kita, ya, kadang-kadang hanya mendakwa kita, mengadili kita, mencemoohkan kita. Kalau kita curhat di medsos, bikin malu, saudara ya. Kita gak mau juga. Biarpun kita gak suka dengan orang itu, tapi kita juga gak mau terlihat jelek atau menjelekkan orang itu. Bagaimana? Masalah yang begini besar, bawa kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Tuhan yang ingat kepada kita. Suami kadang lupa, anak-anak lupa orang tua. Ya, orang tua bisa lupa anak, tapi Tuhan tidak pernah lupakan kita. Tuhan ingat. Dan dia Tuhan yang mengindahkan. Artinya dia Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Ya, dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia tahu Hana perlu anak. Setelah punya anak yang pertama dia bawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan ganti anaknya. Tuhan kasih lagi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Jadi 6 semua anaknya Hana, luar biasa. Saudara, Tuhan peduli dengan hidup kita. Tuhan mengindahkan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa Surgawi, Engkau Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan dalam hidup kami. Kami datang Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Tuhan, Engkau memperhatikan setiap kami, hati kami, pergumulan kami, masalah air mata kami, bahkan kegagalan kami, kejatuhan kami. Tuhan melihat dan Tuhan ingat. Tuhan tidak lupakan kami. Manusia banyak kali bisa melupakan kami, tapi Tuhan tidak. Dan bukan cuma itu, Tuhan mengindahkan kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Tuhan, mari jawablah setiap pergumulan kami sesuai dengan maksud rencana Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, terbuka di hadapan-Mu. Kami percaya malam hari ini Tuhan sudah mendengarkan kami. Tuhan sudah menjawab setiap doa dan permohonan kami. Dan kami percaya sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan, terjadilah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Dengarlah segala seluruh doa persembahan, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan dalam kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara sikap patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.